Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Ya, mudah-mudahan Anda selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan kebahagiaan, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan ya. Amin. Nah, amin. Ya, nah, pada kali ini saya baru berada di tengah-tengah kota ini pemirsa. Jadi tepatnya di kebun anggur, Taman kuliner kebun anggur BSD. Nah, ini bertepatan letaknya di Kota Tangerang ya, Pak. Ya, di Kota Tangerang ya pemirsa. Jadi kebetulan pas hari ini kita pasang kandang di sana itu ada 4 unit kandang model colony custom yang jadi 8 unit ya. Nanti kita juga akan review, dan untuk yang di sana insya Allah akan dipasang saung bikinan kakak ya, tentunya dari kandang atau portable. Nah, pada kali ini saya sowan atau mendatangi di tempat pemiliknya langsung ya. Moga Pak diperkenalkan. Oke. Ya, Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Zaki ya atas support pemesanan kandang, Pak. Nggih, sama-sama Pak Untung. Kenapa kita perlu kandang yang bagus, yang kokoh ya? Karena saya pelihara kambing bur. Oh ya Pak. Ya. Kambing bur itu adalah salah satu kambing yang ukuran besar. Iya Pak, jumbo ya Pak. Itu pejantannya aja induknya beratnya 130 kilo. Masya Allah. Jadi kalau yang di sini nanti di syuting kambingnya ya. Iya siap Pak. Itu Pak kurang Untung. lebih 90-an karena masih muda. Oh gitu. Jadi sepasang ya. Jadi alhamdulillah itu di sini bisa diliarkan di kebun. Jadi walaupun ini di kota, di tengah-tengah kota BSD, lokasinya di belakang Ion Mall ya. Di belakang Ion Mall dari Extreme Park BSD naik ke atas ke arah Kampung Sampora. Gitu ya. Jadi ini temanya adalah wisata kuliner. Ya Pak. Jadi Mas Zaki, jadi kita punya di sini nanam kebun anggur ini sudah mulai tinggi. Kemudian kita juga punya pohon alpukat. Alpukatnya ada alpukat Hawaii, alpukat Guatemala, alpukat Australia, dan alpukat lokal. Gitu. Alpukat yang bagus-bagus, yang alpukat rich gitu ya. Wah, kualitas luar yang negeri kualitas semua, Pak. luar negeri sedang kita budidayakan di sini. Nah, sini Pak, Pak Untung kalau boleh tahu, ini loh Pak, kan di sini kan di tengah-tengah kota ya Pak ya. Ya. Jadi kenapa Bapak milih untuk beternak kambing di tengah-tengah kota? Iya. Sedangkan di tengah-tengah kota ini kalau dibikin villa atau kos-kosan ataupun perumahan dan yang lain-lain itu laku keras Pak, ini nggak eman-eman gitu Pak. Ya Mas Zaki ya, Pak? ini daripada tanah ini nganggur gitu ya. Wah, aduh, kalau di sini nggak nganggur Pak, kalau di kota itu nggak ada tanah nganggur Pak. Sebenarnya kalau buat kos-kosan juga bagus ya. Iya itu Pak. Cuma kalau kos-kosan kan kita dapat uang tapi hiburannya nggak ada. Nah, gitu Pak nggih. Gitu. Kalau di sini kan kita bisa menghibur diri, bawa anak-anak, cucu, teman-teman, tetangga gitu ya, melihat kebun anggur, alpukat, kemudian sambil melihat kambing liar. Nah, Masya Allah, ya. Kambing liar itu di sini kita pilih kambing kacang juga. Oh, iya. Kambing kacang itu yang kambing tahan banting lah ya. Iya Pak. Ya. Jadi begitu Mas Zaki, temanya itu kita di sini adalah makan sambil melihat kebun ya, kebun anggur. Di situ juga nanti ada greenhouse-nya buat anggur ya. Nanti sudah baru nanam sih, nanti insya Allah mudah-mudahan 3 atau 6 bulan lagi sudah berbuah. Sebenarnya kalau dipaksakan berbuah ini sudah bisa nih, tapi sayang biar pohon anggurnya besar dulu. Oh iya Pak. Anggur yang kita tanam jenisnya ada Jupiter, kemudian ada CN, kemudian ada Transfigurian, kemudian ada Akademik, ada Landis, dan yang paling bagus nanti yang paling mahal di pasaran itu kita menanam namanya Saint Muscat. Oh, itu anggur jenis apa ya Pak? Saya baru dengar itu Pak. Anggur yang dari Jepang. Oh, dari Jepang Pak. Dari Jepang, warnanya hijau, manisnya manis banget gitu. Masa. Jadi nanti kita akan budidayakan juga di sini. Wah, itu. Jadi kenapa ada di sini ada kambing ya? Karena tanahnya luas 3.000 meter persegi ya. Iya, Pak. Kalau ditanam anggur doang kayaknya masih banyak yang kosong kelihatannya ya. Oh, iya, karena anggur kan tidak perlu tempat yang luas gitu ya. Karena dia menjalar ke atas, paling semeter pun bisa untuk 1-2 pohon gitu. Apalagi kalau kita tanah di polybag gitu ya. Jadi ya kita ingin menghibur juga warga
sini BSD dan sekitarnya ya. Kalau pengen melihat kebun anggur, kan jarang deh di Indonesia ada kebun anggur yang buat wisata ya. Iya Pak, jarang sekali Pak. Di sini kita akan merintis itu Mas. Ya, amin amin Pak. Terus di sini kita juga menyediakan kuliner juga. Oh gitu Pak. Jadi untuk kulinernya kalau boleh tahu apa aja Pak? Kuliner yang sekarang main course-nya, menu utamanya itu soto Bogor, soto mie Bogor. Oh, kemudian ada angkringan juga. Oh iya. Nah gitu ya. Silakan ke sini mau makan soto mie boleh, nanti es teh manis gratis gitu. Mantap sekali pemirsa nanti kalau pohon anggurnya sudah siap, kita mau jual juga bibit pohon anggur. Oh, bibitnya juga dijual Pak? Nanti Masya Allah. Pemirsa ini kan mungkin belum banyak yang tahu ya dari anggur Jepang Pak. Tadi apa Pak? Cain muskat Jepang. Cain muskat Jepang. Ada yang dari Rusia. Rusia juga ada Pak? Ya. Rusia itu yang jenis akademik transfigurian, kemudian ada namanya Lendis dan macam-macam lah jenisnya. Jadi anggur-anggur yang manis-manis itu yang dari luar negeri, ya, alhamdulillah kita koleksi di sini. Mantap. Itu pemirsa kalau ingin tahu dan ingin membeli bibitnya juga ada di sini, insya Allah ya Pak ya. Nah gini Pak, apa kalau kedepannya ya Pak, mungkin ada enggak Pak dari Pak Untung untuk misalnya jadi wisata edukasi untuk adik-adik, anak-anak PAUD atau SD untuk berkunjung ke sini, pelajari peternak dan pertanian gitu Pak? Iya, rencananya memang begitu. Jadi gitu, Pak? Temanya wisata edukasi. Untuk pohon anggur terutama ya. Kemudian alpukat juga ada, cuma alpukat waktunya lebih lama ya. Oh iya Pak. Karena kita ini belum ada setengah tahun dimulai sini Pak. Berarti baru ya Pak? Ya, tadinya di sini pohon rambutan gede-gede, ada 11 pohon rambutan gede-gede banget, terus ya kita tebangin gitu. Iya Pak. Oh berarti kedepannya itu tujuannya untuk wisata edukasi, tempat rekreasi juga ya Pak ya? Tempat rekreasi dan juga. Tempat kuliner. Nah pemirsa juga, wah belum pada tahu, besok insya Allah kalau udah dibuka, nah pemirsa bisa berkunjung ke sini. Untuk alamatnya, lokasinya di mana Pak? Alamatnya di Taman Kuliner Kebun Anggur BSD. Lokasinya di Kampung Sampora BSD. Kalau lihat di peta itu di belakang Ion Mall, di belakang apartemen Deparko. Kemudian kalau dari BSD Extreme Park kita naik ke atas ke arah Sampora. Jadi dekat masjid Nurul Hidayah. Oh iya, nah itu jangkauannya enak Pak. Karena kita bisa lihat itu gedung-gedung apartemen itu. Iya Pak. Itu apartemen sudah terisi semua. Iya. Jadi kalau pemirsa atau teman-teman yang di daerah sini ya Pak, yang terutama daerah sini yang pengen tahu ya Pak, pengen tahu dan pengen ngerti daerah sini BSD ya, daerah BSD, ini Sampora. Kebun anggur gitu ya Pak? Iya, nah, pasti di sini tempatnya pemirsa, ini baru belum ada 1 tahun pemirsa. Iya. Jadi pemirsa bisa langsung lihat. Masih berantakan, tempatnya sedang ditata. Iya. Jadi nanti juga kita akan pasang gazebo lagi lah buat ada yang barangkali bawa keluarga, anak cucu bisa rekreasi sambil belajar ya Pak ya. Iya, sambil mengenalkan ternak dan sambil mengenalkan pertanian ya Pak. Iya, untuk betul. Penanaman anggur dan alpukat dan lain-lain. Anggur, alpukat ya, kan kambing gitu. Nah, itu peternakan ya. Nanti nah ini Pak, kalau boleh tahu ya Pak, kan untuk para peternak, para pemirsa di rumah dan para untuk pemirsa kandang ngers, sahabat kandang ngers ini kan Pak mungkin pada bingung Pak. Ini bingungnya gini Pak, kok di tengah kota ada peternakan, nah nanti dikasih makan apa Pak? Ataukah kalau di sini saya yakin di sini kan untuk hijauan kan kalau lahan segini kan mudah Pak. Nah kisi-kisinya apa Pak kalau bisa? Jadi untuk kambing makan, Pak? Untuk kambing kacang kita diliarkan full 100%. Berarti hijauan Pak? Ya, jadi makan rumput liar aja. Jadi kalau pagi kira-kira udah panas, rumputnya udah kering, kita keluarkan. Nanti malam dia ngandang sendiri, dia biarin. Dia udah tahu kandangnya masuk gitu. Kalau hujan dia bertelur kandang ya. Berarti semi umbaran gitu ya Pak? Sebelum dipasang kandang kambing partai itu. Iya betul. Sedangkan kambing burunya nanti kita utamakan di kandang. Ya sekali-kali dikeluarin demikian biar dia dapat panas matahari, imunnya kuat, nggak kena corona juga gitu. Iya, kambing kena corona. Kemudian untuk tambahan pakan hijauan kambing, kita nanam rumput odot. Iya, rontok odot. Iya. Lokasinya di sekitar sana rumput odot, kita juga baru nanam. Jadi harapannya nanti dari rumput itu kita bisa full
Hijauan. Hijauan dari sini. Masya Allah. Kalau di sini sih hijauan seperti itu udah tercukupi Pak untuk ternak. Kalau next sekarang tercukupi. Iya. Insya Allah nanti kalau rumput odotnya udah besar bisa cukup. Lah kalau sekarang sementara kurang, kita ngambil dari rumput-rumput atau daun pisang di sebelah tembok ini, kan itu daun pisang liar ya. Iya Pak. Tidak berpenghuni, tidak ada yang punya, karena dia memang numbuh alami ya. Iya Pak. Di sebelah ini perbatasan tembok BSD. Gitu Pak. Jadi temboknya double, tembok dari tanah ini, kemudian tembok dari area BSD. Wow. Jadi temboknya double. Aman Dan sekali. di bawah itu tempatnya di sebelah tembok ini curam ke bawah. Jadi insya Allah dari keamanan insya Allah sudah bagus. Oh iya Pak. Itu sangat ideal gitu. Iya Pak. Jadi emang cocok ya Pak, tidak mengganggu tetangga, soalnya emang pinggir-pinggir itu lahan kosong dan punya BSD. Punya BSD Pak. Jadi dan lahan itu tidak akan dibangun ya, karena hanya untuk penghijauan aja. Oh, iya Pak. Ya kalau kita ngambil rumput kurang tinggal ke sebelah aja. Tempat sebelah. Iya Pak, kalau di kota ini emang hijauan itu untuk ternak itu emang agak susah Pak. Nah, kalau di daerah sini apalagi lahannya udah seperti ini bisa ditanamin anggur, buah-buahan dan hijauan yang seperti ini sih tidak masalah. Oh gitu. Mungkin ada kesan atau pesan untuk para pemirsa kalau bagi yang ingin buka ternak di kota gimana Pak? Mungkin Pak bisa ngasih saran Pak? Sebenarnya ternak itu mudah ya. Iya. Kalau kita bikin kandang tinggal pesan ke Mas Zaki, tinggal pesan portable kasih, dikirim. Siap Pak. Gitu, ya. Kandangnya yang kokoh, kuat, bagus, awet gitu. Siap, ya. Pak, Tidak perlu repot-repot lagi nyari tukang gitu ya. Tinggal pesan, telepon, dibikinkan terus diantar. Siap Pak. Ya. Kemudian masalah pakan ternak bisa diakali. Ada pakan yang kering kalau kita mau pakai olah sendiri, misalnya dari ampas tahu, kan di sekitar BSD banyak pabrik tahu nih. Kalau kita mau usaha pakan ternak juga mudah, kita tinggal beli ampas tahu sekilo tuh 20.000 sekarung gede lah, asal kita muat kuat aja bawa itu bisa dikeringkan atau diproses diolah. Atau kemudian kalau misalnya terjadi rumput sedikit, kita bisa datangkan atau membuat pakai ini fermentasi. Ya betul Pak, pakai difermentasi ya. Jadi rumput gajah yang produksinya banyak itu 40 hari sekali bisa 10 ton gitu ya kalau dari 1 hektar ya. Iya. Jadi kalau dengan 1000 meter, misalnya yang saya ambil pakai 1000 meter ya mungkin 1 ton tuh 40 hari atau sebulan lah ya. 1 ton kan sebenarnya lumayan itu. Lumayan Pak, bisa cukup Pak. Gitu. Ternak banyak Pak. Iya Pak. Ya itu Mas Zaki. Jadi ya, Pak. Itu Mas Zaki nanti bisa dilihat tuh kambingnya, bedanya kambing kacang dengan kambing bur. Kambing bur ini adalah kambing bur yang bersertifikat. Oh iya Pak. Jadi induknya didatangkan dari Australia langsung. Pejantannya itu 130 kilo beratnya nih. Ini anaknya. Sama, berarti F1 ini Pak, keturunan bukan F1 murni. Murni berarti Pak? Iya. Oh, kalau F1 kan diturunkan silangan. Iya. Kalau ini murni Pak? Kalau ini murni, jantan betinnya induknya dari Australia. Oh, iya. Ada sertifikatnya Mas. Sertifikat dari induknya itu terdaftar registrasinya ada di itu. Kita punya sertifikatnya. Iya Pak. Nah, dari pejantan betina dari Australia kita lahir ini dengan induk yang berbeda ya. Nah, kalau F1 kan pejantan ini disilangkan dengan kambing lokal nih, jadi F1. Iya. Berarti murni asli bur ya Pak dari Australia. Iya. Jadi nanti barangkali kalau yang mau pelubur nanti ya tunggulah nunggu ini anaknya beranak. Biasanya tanya-tanya orang ternak itu tanya-tanya Pak, itu Mas bur itu F1 atau murni atau F2 atau kan kalau tempat bawah udah yakin ada sertifikatnya, udah langsung dari Australia itu udah jelas itu udah. Kalau nanti banyak orang yang berminat itu Pak. Ini beranak berarti anakan bur murni ya. Iya betul. Kalau nanti saya kawinkan dengan kambing lokal, misalnya kambing ini Jawa-Randu betinanya, kambingnya sama pejantan, nah nanti jadi F1. Iya itu. Itu F1-nya saja udah F1 mahal Pak. Udah besar. Mahal Pak itu. F1-nya kalau dikawinkan dengan itu Jawa-Randu mungkin di atas 90 kilo bisa kalau jantan. Kalau dengan etawa mungkin jadi borawa Pak. Jadi kambing bur dan etawa seperti borawa ya, bur dan etawa. Nah, itu. Wah, berarti ya bagi bagi teman-teman peternak di Indonesia ya, mungkin besok mau booking tempatnya Pak Untung untuk bor yang asli ya murni bisa. Ini bisa langsung di booking, langsung datang ke BSD Taman Kuliner
Kebun Anggur BSD. Nah, Taman Kuliner Kebun Anggur BSD. Nah, kesini langsung aja pemirsa. Buruan sebelum kehabisan stok bisa di booking. Atau mungkin nanti pengen nyari-nyari bubuk bibit ini ya, bibit pohon anggur yang dari Jepang, dari Rusia, dari Ukraina, macam-macam pemirsa. Bisa sekalian di sini berkunjung untuk bermain atau untuk kuliner juga bisa, atau mungkin ingin membeli itu bibit, atau mungkin kalau berkunjung sini pengen ngadem juga nggak apa-apa. Nah, pengen ngadem juga nggak apa-apa, nggak harus beli, nggak apa-apa lah. Oh, gitu Pak. Silakan kalau mau lihat-lihat gitu. Siap, bebas. Siap, Pak. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga sudah memesan kandang kambing dari kami Pak. Mudah-mudahan usahanya sukses, lancar dan barokah ya Pak. Berkembang dengan lancar gitu, nanti kalau kandang kambingnya udah dipasang, nanti saya mau nyari kambing yang bagus-bagus lagi. Siap Pak. Kemarin belum nyari karena kambingnya pakai kambing kacang pada jebol itu di bawahnya itu. Aduh. Oh itu Pak. Kasihan. Nggak kuat. Siap Pak. Oke Pak. Ya. Oke Pak. Terima kasih ya untuk waktunya. Ya. Oke pemirsa, terima kasih untuk waktunya acara Dolan Kandang hari ini. Insya Allah selanjutnya akan, pokoknya tunggu saja tempat-tempat selanjutnya yang akan saya kunjungi, dan insya Allah saling berbagi ilmu, pengalaman dan pengetahuan tentang peternakan, pertanian, semuanya tentang peternakan ya pemirsa. Oke, ikuti terus segmen kami ya pemirsa. Bila saya banyak salah, saya Zaki Ahmad mohon maaf bila banyak salah kata. Kurang lebihnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.